Jadi barangkali ke belakang nih Pak. Iya. Jadi nanti kan salam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita peradakan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpahan rahmat, hidayah dan taufiknya kepada kita sekalian. Alhamdulillah. Pada siang hari ini kita bertemu di gedung SMA Tolala ini. Mudah-mudahan kehadiran kita membawa berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk jadikan bekal dunia sampai ke akhirat, karena berujung kita ke sana. Yang saya hormati Ibu Kepala SMA Negeri 1 Tolala, yang saya hormati Bapak Ketua Badan Amin Zakat Nasional Kolaka Utara. Alhamdulillah sekali lagi kita ucapkan. Tadi telah disampaikan lebih awal bahwa sejak bulan direncanakan namun tertunda. Terlihat bahwa dua kepala mantan dan adik semua itu mantan sekda, adik kelas semua, mantan kepala kantor Kementerian Agama, adik kelas semua sudah mendahului kita istirahat di alam barzakh sana. Kemudian ini ketua yang kita sampaikan ke Bupati bahwa insya Allah nanti dia jadi mudah-mudahan lebih lanjut karena baru pelaksana. Dia juga mantan Kesra. Kalau saya mantan kepala Alia Negeri Lasuswa. Ya. Makanya pertama saya tanya dulu tadi guru agama. Maksud saya kalau ada yang kurang jelas, maka tentu kita kembali tanya guru agama. Sudah benarkah itu kembali mana? Iya. Karena ini tentu kita pahami bahwa zakat itu semua kita memahami bahwa dia adalah rukun atau wajib yang merupakan tiang tonggak agama Islam. Salah satu di antaranya karena 5 pilarnya. Yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua mendirikan sholat. Yang ketiga mengeluarkan zakat. Yang keempat berpuasa di bulan suci Ramadan. Yang kelima naik haji bagi yang mampu. Zakat itu tanpa kecuali apabila memenuhi syarat. Maksudnya tanpa kecuali kepada umat Islam itu tidak ada alasan tidak mengeluarkan zakat. Mari kita semua mengeluarkan zakat. Bukan berarti bahwa ibu dan bapak waktu mandek ini tidak mengeluarkan zakat, tidak. Insya Allah tetap dikeluarkan zakatnya. Hanya belum terorganisasi dengan sesungguhnya. Makanya pemerintah provinsi bahkan turun juga nanti dari pusat itu untuk menyatukan langkah membawa zakatnya melalui Amin Zakat. Yang dituju di kabupaten adalah Amin Zakat Nasional Kabupaten. Jadi kami ini hanya mengarah saja. Malah kalau ada yang bawa zakatnya biasa kurang begini, bawa saya langsung masuk di rekening supaya langsung diterima. Iya, sudah terlihat di situ bahwa ini zakatnya siapa. Tentu kita akan memahami bahwa zakat itu kewajiban pokok yang beriringan dengan salat. Begitu disebut salat, aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikan salat, keluarkan zakat. Selalu begitu. Aqimus shalah wa atuz zakat, aqimus shalah wa atuz zakat. Kalau tidak berbunyi begitu, aqimus shalah wa anfaqu infakkan. Nah, jadi semua kita umat Islam ini berkeinginan semangat yang besar untuk mengeluarkan sebahagian penghasilan kita demi untuk fisabilillah, demi untuk kebaikan. Karena apa yang kita keluarkan di dunia ini
Itu merupakan tabungan kita di akhirat. Ditabungkan untuk kita. Iya, bukan begitu saja dikeluarkan tidak didapatkan nanti di sana, tidak, insya Allah. Semua yang kita keluarkan hanya dalam bentuknya bagi yang cukup hartanya dikeluarkan zakatnya, maka keluarkan zakatnya, dan yang tidak cukup mengeluarkan zakatnya, maka cukup mengeluarkan infak atau sedekahnya. Ya, karena Al-Quran dengan tegas di dalam surah Al-Ma'arij 1 dan surah Az-Zariyat 1, saya baca satu di antaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Pada harta yang kau miliki ada hak orang lain. Ya. Ada haknya orang lain di sana. Di dalam Al-Quran ditunjuk bahwa yang orang lain dimaksud itu yang diutamakan adalah 8 golongan. Seperti yang berbunyi Al-Quran, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amil 'alaiha, seterusnya. 8 golongan. Jadi kalau kita keluarkan itu zakat hanya satu, berarti ada golongan tidak dapat. Tapi bukan salah, hanya sebaiknya. Nah, makanya pemerintah membuat satu wadah mulai dari pusat, provinsi sampai kabupaten kita keluarkan. Nah, tentu kita berkata bahwa mungkin di sini pegawai negerinya kurang. Jadi kalau pegawai negeri yang cukup mengeluarkan zakat, dia pegawai negeri mengeluarkan zakat. Sementara yang honor atau yang lain cukup dengan infaknya. Berapa banyaknya dulu zakat? Karena zakat itu tertinggi. Berapa banyaknya harta itu wajib atau penghasilan kita dikeluarkan zakatnya? Ada berapa pegawai negeri? Pegawai negeri. Cuma kepala sekolah. Oh, kepala sekolah. Jadi kemungkinan kepala sekolah yang kena zakat, karena kalau kepala sekolah ada gajinya, ada tunjangan jabatannya, ada sertifikasi. Nah, jadi berapa jumlahnya dalam 1 tahun itu dari pusat ini yang tunjuk itu apabila mencapai penghasilan per bulan 5.300.000 per bulan kali 12 bulan menjadi 65 juta kalau lebih gitu. Nanti kita hitung itu karena 5.300.000 per bulan. Nah, jadi yang lain mengatakan, wah tidak cukup saya, karena sedikit dia itu. Jangan saya tanya berapa kita. Tapi kalau ada lainnya di rumah ada kita jualan, kemudian bapak pergi juga tanam nilam, tanam coklat, tanam cengkeh, maka digabung semua, bukan dipisah-pisah, karena itu penghasilan namanya. Ya, penghasilan, Bu. Tentu penghasilan berdasarkan Al-Quran. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 200 berapa itu 61 berapa itu? Saya baca saja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, anfiqu mimma kasabtum. Infakkan dari hasil usahamu. Maksud yang diinfakkan di sini keluarkan zakatnya. Karena zakat itu setelah sampai kriteria tadi. Ya, kriteria itu dengan jumlah. Nah, tidak disebut di situ bahwa kalau pegawai gaji saja, jangan sertifikasi, jangan milusum kalau pegawai, jangan mililang, jangan ini, tidak. Semua penghasilan kita dihitung. Iya. Tentu kita ini takut dengan murkanya Allah. Ya tak? Jadi kalau begitu untuk saya itu semua penghasilan saya keluarkan 2,5%. Berapa kalau 2,5%? Hitung saja, keluarkan saja bahwa kalau 4 juta 100.000. Begitu hitungnya ke atas nanti kita hitung itu sendiri. Ya, dikeluarkan itu 4 juta 100 baru 100.000 sedikit. Ya, dikeluarkan ini. Nah, ada yang beralasan bilang begini, saya punya tapi cukup jumlahnya, tapi haulnya belum bertahun-tahunnya. Haulnya boleh kita lihat dulu.
Apakah ini haulnya kita punya gaji disejajarkan dengan dagangan, ataukah disejajarkan dengan pertanian? Karena Al-Quran mengatakan itu yang disebut dengan haul artinya melingkar. Melingkar. Haul itu mempunyai dua makna. Makna yang pertama, haul bertemu tahun. Ya, haul yang kedua adalah musiman. Musiman kalau padi-padian, ya, cekek, waah, iya biji-bijian, begitu diambil langsung. Nah kalau kita lihat itu gaji kita habis bulan datang. Jadi kita itu 2,5% hanya standar. Tapi orang Turki saya pernah dengar di radio itu bahwa di televisi dia keluarkan bukan 2,5% orang Turki, dia minimal 5 atau 10 dengan alasan betapa susahnya petani, kasihan terik matahari membara, hujan yang deras, dia datang di sana bekerja, disuruh 5 atau 10%. Nah kita hanya di kursi ongkang kaki, bertanda tangan misalnya, nah hanya disuruh ya 2,5%. Nah, jadi itu perlu dianalisa. Kalau saya sendiri, saya Bu, saya Pak, tidak saya tunggu bahwa harus haulnya. Sudah saya menjual tanah, sudah perumahan maksudnya, sudah saya menjual cengkeh dan lain-lain, saya keluarkan cepat. Dengan alasan pertama, jangan sampai saya lupa. Yang kedua, jangan sampai meninggal dunia. Nah, yang dikasih ibu itu barang yang sudah disetrika. Jangan dia yang lagi mengeluarkan tuh. Jadi kita yang keluarkan, suami keluarkan suaminya. Jadi ibu, aku saja itu jangan kasihan dia. Iya. Langsung begitu, dikeluarkan. Nah, yang kedua alasannya bahwa di hadis itu ada dijelaskan membayar zakat itu lebih awal lebih bagus. Di fikih sunnah jilid 3 halaman 27 barangkali. Tapi yang jelasnya fikih sunnah jilid 3 mengatakan membayar zakat itu lebih awal lebih bagus. Tapi ditunjuk lebih awal 1 bulan, 2 bulan seterusnya. Kalau di situ hukum itu menombak namanya, boleh kita akan bayar lebih awal. Jangan sampai saya lupa. Yang kedua, jangan sampai meninggal. Nanti saya meninggal dunia, maka itu nanti di akhirat menjadi tanggung jawab saya. Jadi saya tidak puji diri, Bu, Pak. Karena sudah tua barangkali. Begitu. Biasa kalau saya dulu atau seorang baring-baring. Pak, ala hartaku yang kemarin ini yang saya tinggalkan. Lantas saya tidak keluar zakatnya. Pernah saya begitu terkejut saya. Ada saya punya harta saya ambil kredit 3 kali. Pernah 10 juta. Kalau begitu lebih baik saya keluarkan. Itu 40 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu lebih saya kumpul semua keluarga. Untuk dikeluarkan zakatnya tidak seberapa nih. 2,5%. Daripada nanti ini yang menjadi musuh buat saya di akhirat. Menjadi musuh buat saya. Ya. Makanya saya keluarkan semua. Karena menjadi musuh. Itu nanti Bu, kalau di padang mahsyar berkumpul di padang mahsyar. Begitu Allah Subhanahu wa taala dengan tangkas cepat dari harta yang tidak dikeluarkan zakatnya ini dirubah menjadi ular besar. Langsung kita akan digendong melilit di leher kita. Itu dia berkata ular itu, jangan takut. Nah saya hartamu dulu waktu di dunia tidak dikeluarkan zakatnya toh. Begitu. Boleh kita lihat di fikih sunnah jilid 3 halaman 16. Saya hartamu dulu. Tapi lebih tegas lagi Al-Quran mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Wala yasabanna alladziina bakhaluna bima ataahumullahu min fadlih. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumil qiyamah. Pada hari kiamat nanti itu dikarungkan di lehernya dari harta yang dikaruniakan kepadanya, lantas dia zakat. Jadi jangan ya ini nih kalau harta tahu ya tidak dikeluarkan. Sebaliknya lagi, kalau orang yang tuntas dia punya zakat, maka diangkat ke derajat yang tinggi. Salah satu golongan yang diangkat ke derajat yang tinggi karena surga yang paling tinggi, Jannatul Firdaus. 8 tingkatan surga, 7 tingkatan surga dari 1 sampai 8. Kemudian neraka juga dari 1 sampai 7,
dari 1 sampai 7 juga ke bawah. Orang yang tuntas dia punya zakat harta, maka diangkat nanti ke Jannatul Firdaus. Berdasarkan Al-Quran, surah Al-Mu'minun ayat 4 urutan ketiga. Itu di dalam surah Al-Mu'minun boleh kita lihat bahwa 8 golongan selaku pewaris Jannatul Firdaus. Pewaris, satu di antaranya adalah orang yang tuntas dia punya zakat. Satu di antaranya dia adalah urutan 3 ayat keempat. Boleh kita catat itu surah Al-Mu'minun ayat 4 urutan ketiga. Kita baca dari pertama. Qad aflahal bismillah, orang yang qad aflahul mu'minun, beruntunglah orang-orang beriman. Alladzina hum fi shalatihim khashi'un, orang yang khusyuk dalam salatnya. Ya. Yang kedua, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, orang yang hati-hati dalam omongannya, tidak sembarang yang dia bilang tuh. Ya. Yang ketiga, walladzina hum lizakati fa'ilun, orang-orang yang menunaikan zakat. Dari 4 ini sampai 8 golongan itu di ujungnya dikatakan alladzina yarisuna firdausa hum fiha khalidun. Mereka itu adalah pewaris Jannatul Firdaus dan kekal di dalamnya. Jadi orang yang tuntas dia punya zakat itu pewaris nanti Jannatul Firdaus. Boleh kita lihat surah Al-Mu'minun urutan ketiga ayat 4 yang menjelaskan bahwa orang yang mengeluarkan zakatnya. Jadi alhamdulillah, makanya itu saya kembali menganalisa, karena kita tinggal di dunia ini belum tentu bisa kita ketemu kembali. Iya, tapi udah masih bisa. Iya. Jadi kita kembali tuh, nah, yang ada zakatnya kita keluarkan. Kalau yang honor, honor memang sedikit, tapi tidak cukup. Nah, tapi kalau tidak cukup, diperiksa dulu di rumah. Adakah jualan tadi di rumah? Adakah kebun tak? Ini hitung semua. Kalau wajib keluar, kalau cukup keluarkan zakatnya. Kalau tidak infaknya saja. Karena ada 3 perizinan. Zakat paling di atas, kemudian yang kedua infak, yang ketiga sedekah. Nah, jadi keluarkan saja sebagai sedekah. Sedekah saja. Ya supaya bisa kita ringan nanti di akhirat tuh. Orang yang mengeluarkan sedekahnya itu dia punya harta, betapa banyaknya pahalanya. Biasa saya berkata bahwa orang yang tidak mengeluarkan sedekahnya atau infaknya, hartanya per hari tidak keluar minimal 10.000, maka hilang pahalanya 7 juta. Subhanallah. Boleh kita hitung di dalam Al-Quran itu surah Al-Baqarah. Tahu kita yang guru agama di sana. Surah Al-Baqarah ayat 261 tadi saya baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah. Kama habba seperti satu. Ambatat sabah, tumbuh 7. Fi kulli sumlatin yaitu habba. Tiap-tiap yang satu tumbuh 7 dan satu itu 100, jadi 100 kali 7 berarti 700. 1.000 rupiah 700. Kalau 1.000 rupiah 70.000. Kalau 10.000 7 juta. Boleh kita lihat kalkulator. Buka dulu tafsir tak? Buka dulu tafsirnya 261. Iya. Masa belajar itu kurang malahu. Lembaran kedua sudah saya dulu. Nah, di situ. 7 juta ya kalau aku tadi ini. Di mana hilang? Saya tidak keluarkan infaknya. Jadi kalau aku kasih masuk di sampahnya di sini, ya sih. Berapa infaknya? Tidak ditunjuk ya 1 rupiah. Ya. Kecuali zakat ada ketentuannya. Kalau infak tidak, tapi banyak-banyak tentu banyak-banyak. Kalau 1 rupiah tadi berarti baru 700. Tapi kalau 1.000 rupiah berarti 70.000. Kalau 10.000 berarti 7 juta. Nah, 7 juta tidak hilang itu pahala per 1 hari sampai itu. Nanti akhirat nanti cukup besar itu. Jadi tidak mengeluarkan infak, tidak mengeluarkan sedekah, tidak mengeluarkan zakat, rugi. Tapi kalau kita keluarkan insya Allah, ya terdeteksi itu, sudah tertulis di Lauhul Mahfuz insya Allah. Ya, saya kira beragama di situ, nanti dibuka itu Al-Quran. Jelasnya yang paling banyak membicarakan tentang infak, sedekah, zakat adalah surah Al-Baqarah. Ini surah Al-Baqarah yang paling banyak. Di sana itu cukup ada 30 barangkali.
di surah Al-Baqarah saja itu yang paling banyak. Betapa ruginya kita ini dalam satu hari puluhan. Jadi saya itu mudah-mudahan insyaallah saya tinggalkan kampung, saya siapkan untuk per hari. Simpangan untuk anakku. Besok ini saya telepon kalau sudah aku kasih orang, sudah aku kasih orang, bisa lupa, tapi bisa Pak bawa. Iya, karena itu hilang itu 7 juta per hari itu kalau tidak. Kenapa tidak sekaligus waktu mau berangkat kasih Umi barang 1 juta atau berapa? Allah suka kalau sedikit-sedikit berkali-kali. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang mengatakan, ahabbul amal ilallah, amal yang paling disukai oleh Allah. Ada wabah yang sedikit wa inkalla. Walaupun beransur. Ya. Ada wabah yang kekal wa inkalla walaupun sedikit, jadi sedikit-sedikit dan suka Allah. Kalau kita kasih orang 1 kali, boleh jadi 1 kali dia belanja, besoknya tinggal ini menganga, tidak lagi kasihan. Pernah saya begini, ya rahasia perusahaan namanya. Biasa saya kasih itu orang di pelabuhan Lasusua itu, kalau Lasusua atau penjual ikan di sana. Itu orang kan biasa kasih ada 2 orang anak, 2 kali bersuami, ketiga kalinya sekarang waktu dia masih menjanda 2 orang, anaknya kecil ya. Ini naik, aku ambil ini, aku belikan yang dia, minum makan, atau kue, jangan minum, belikan yang banyak. Iya. Setelah dia itu ibunya saya mau titip dikasih anakmu ini atau kamu, tapi dia bilang kalau toh, dia bilang telepon balik saya. Nah, dia suruh telepon balik orang, tidak jadi saya kasih, insyaallah ada pahalanya 1. Kenapa saya tidak kasih? Karena kalau saya kasih habis pulsanya nanti kita belikan pulsa. Seandainya ada ikan dijual itu saya langsung belikan ikan. Begitu. Jadi kita lihat posisinya kan, mereka kasih. Biasa saya Bu sekali-sekali tapi ya mudah-mudahan tidak dia saya. Saya bocil-bocil pisang di motorku lewatkan rumahnya orang miskin. Kasih dia gitu. Iya, kan ini memburu pahala yang cukup banyak. Tadi ayat itu dikatakan 700 kan kali lipat. Tapi belum finish. Masih Allah katakan, wallahu yudha'ifu liman yasha. Sesungguhnya Allah melipat gandakan kepada siapa yang dikehendaki. Mungkin kayu berjanji ini berapa orang? Ini dapat 7 juta, saya dapat 7 juta, Pak Ustaz dapat 7 juta. Tapi ibu kepala sekolah karena ikhlas sekali, mungkin bukan 7 juta, 14 juta, mungkin di atas lagi. Karena wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan kepada siapa yang dikehendaki. Iya, saya kira begitu. Ya, mudah-mudahan insyaallah termotivasi kita dan kita itu Al-Quran. Banyak baca Al-Quran, di Quran itu sudah jelas bahwa tuntas zakatnya insyaallah Jannatul Firdaus. Tidak membayar zakat sama sekali, maka cungkir di dalam neraka jahanam. Kita lihat di dalam Al-Quran surah Fussilat ayat 7, walladzina la yutuna zakat, orang-orang yang tidak membayar zakat, wa bil akhirati hum kafirun. Mereka itu adalah orang kafir. Surah Fussilat cetakan Mekah. Ya. Kalau cetakan Indonesia ada barangkali apakah di situ? Kami saja lah kalau cetakan Indonesia itu kurang. Ya. Ayat 7, Fussilat ayat 7, cetakan Mekah, boleh kita lihat di situ. Saya kira insyaallah kita ini berkeinginan semua, mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita. Salah satu di antara upaya yang kita lakukan adalah dengan mengeluarkan sebagian sedikit sekali kita punya zakat untuk menuju ke ridha Allah Subhanahu wa taala, karena kita akan berujung ke sana nanti. Saya kira sampai di sini saja dulu, dan kalau ada yang kita kelirukan boleh ditelepon kepada kami, dan ataukah ibu guru agama di sana, insyaallah jawabannya akan ada. Ya. Terima kasih, kurangnya dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.